Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi. Apa kabarnya? Tentu semuanya sehat-sehat. Di masa pandemi ini, kita harus menjaga kesehatan. Untuk itu, setiap saat, setiap waktu, jangan lupa penuhi protokol kesehatan. Sering mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak itu sangat penting sekarang ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengungkapkan kembali struktur kebahasaan teks prosedur. Kompetensi dasar titik 319 menganalisis informasi berupa pertanyaan-pertanyaan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kompetensi selanjutnya 4.19 merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan, organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran selesai dan saat pembelajaran siswa diharapkan mampu dengan tepat: 1. Menganalisis teks prosedur kompleks. Yang kedua, mengedit teks prosedur kompleks sesuai dengan struktur. Yang ketiga, mengedit teks prosedur kompleks sesuai dengan kaidah kompleks. Marilah kita melanjutkan pembelajaran. Silakan menyimak dari buku masing-masing. Mari kita lanjutkan membahas tentang teks prosedur. Kita ingat kembali, pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah, tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kejadian sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Fungsi teks prosedur untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan sehingga pekerjaan atau kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Struktur teks prosedur. Teks prosedur dibentuk menjadi 3 unsur. 1. Ungkapan tentang tujuan. Yang kedua, langkah-langkah. Yang ketiga, penegasan ulang. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan di dalam teks. Yang kedua, langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Yang ketiga, penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Selanjutnya, marilah kita menuju ke pokok pembahasan hari ini, yaitu aspek kebahasaan teks prosedur. Berikut ini aspek kebahasaan teks prosedur. 1. Banyak menggunakan kata-kata kerja perintah imperatif. Sedangkan kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Artinya, di dalam teks prosedur itu banyak menggunakan kata kerja yang berakhiran i atau kan dan partikel lah. Berikut ini terlihat sebuah tabel yang menyampaikan tentang bentuk dasar, imbuhan atau partikel, dan bentukan kata.
Kata dasarnya perhati, menambah akhiratkan menjadi perhatikan. Kata dasar pasti diberi imbuhankan menjadi pastikan. Yang ketiga, tunjuk diberi akhirankan menjadi tunjukkan. Cerita ditambahkan menjadi ceritakan. Selanjutnya, kata hindar diberi imbuhan i menjadi hindari. Yang terakhir, jadi apabila diberi partikelah menjadi jadilah. Yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kebahasaan teks prosedur yang kedua adalah banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Selanjutnya, yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Pada nomor 3 kita menyebutkan konjungsi. Apa sih sebenarnya konjungsi itu? Marilah sekelumit kita bahas dan nanti kita bahas di video berikutnya khusus tentang konjungsi. Konjungsi atau kata sambung atau bisa dikatakan kata hubung adalah kata untuk menghubungkan kata-kata, ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat dan sebagainya dan tidak untuk tujuan atau maksud lain. Selanjutnya partikel atau kata tugas merupakan kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Maksudnya, partikel itu mempunyai makna apabila sudah berada dalam kalimat. Apabila berdiri sendiri, dia tidak akan memiliki makna. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Yang dimaksud persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk menggunakan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna perlu disampaikan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.